Seorang prajurit TNI gugur bukan di medan perang, melainkan di sebuah kafe kecil di Wonosobo. Ia tewas setelah mencoba melerai sebuah keributan yang berakhir tragis. Malam yang seharusnya tenang, berubah menjadi mimpi buruk. Inilah kisah nyata yang mengguncang hati banyak orang. Dibacok saat meleraikan keributan. Fakta tragis kematian Serda SR di Wonosobo. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Malam di Wonosobo, Sabtu 13 September, biasanya penuh ketenangan. Udara pegunungan yang sejuk menyelimuti desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran. Lampu-lampu jalan berkelip samar, sebagian jalanan sudah sepi karena masyarakat memilih beristirahat lebih awal. Namun, di salah satu sudut desa itu, sebuah restoran masih ramai. Restoran tersebut memang cukup populer, menjadi tempat berkumpul anak muda, pekerja, hingga para pendatang. Musik mengalun dari pengeras suara, bercampur dengan obrolan pengunjung yang tertawa riang. Disinilah seorang prajurit bernama Serda SR singgah. Ia baru saja selesai melaksanakan tugas pemantauan wilayah. Malam itu sebenarnya ia berniat langsung pulang ke rumah dinas, namun rasa lapar membuat langkahnya berbelok. Restoran yang terlihat ramai dan masih buka membuatnya tertarik untuk mampir. Dengan langkah tegap khas seorang tentara, ia masuk dan duduk di salah satu meja yang agak menyudut. "Selamat malam, Pak. Mau pesan apa?" tanya seorang pelayan muda, bernama Dimas, sambil tersenyum ramah. SR membuka daftar menu yang diberikan, lalu menjawab singkat, "Nasi goreng saja, sama teh hangat." Dimas mencatat pesanan itu dan beranjak pergi. SR menghela napas pelan, merenggangkan tubuhnya setelah seharian penuh berkeliling wilayah. Matanya sempat memandang sekitar. Beberapa pengunjung tampak asyik mengobrol, ada juga yang sibuk dengan ponsel masing-masing. Tidak ada yang aneh malam itu. Suasana benar-benar terasa normal. Namun waktu terus berjalan. Jarum jam menunjukkan pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Musik yang diputar semakin keras, pengunjung semakin banyak, meski sebagian mulai terlihat lelah. SR baru saja menyendok suapan kedua nasi gorengnya, ketika tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari arah ruangan tengah restoran. "Hei, jangan main-main sama aku," suara seorang pria membentak. Suasana riuh langsung terhenti sesaat. Semua mata beralih ke sumber suara. Beberapa kursi bergeser, terdengar suara benda jatuh, lalu disusul teriakan pelayan restoran yang ketakutan. SR menoleh, alisnya berkerut. Naluri seorang prajurit segera bekerja. Ia tahu, keributan semacam ini bisa dengan cepat berkembang menjadi perkelahian. Ia meletakkan sendok di meja, berdiri perlahan, dan berjalan ke arah kerumunan. Di ruangan itu, terlihat seorang pria berperawakan tegap namun wajahnya merah padam karena emosi. Ia dikenal oleh beberapa orang sebagai Iwan, seorang pengunjung yang malam itu tampak sudah terpengaruh minuman. Di hadapannya, seorang pegawai restoran bernama Reno berdiri kaku, wajahnya penuh cemas. Reno tampaknya baru saja ditegur Iwan terkait pesanan yang terlambat. "Mas, tolong tenang dulu. Kalau ada yang kurang, bisa kita bicarakan baik-baik," kata Reno dengan suara gemetar. Namun Iwan tidak peduli. Ia menggebrak meja keras-keras hingga gelas di atasnya tumpah. Suara benturan membuat sebagian pengunjung mundur menjauh, takut terseret dalam keributan. SR melangkah maju. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, "Sudah, Mas. Jangan bikin ribut. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Jangan teriak-teriak di sini." Iwan menoleh cepat, menatap SR dari ujung kepala hingga kaki. Pandangannya sedikit goyah, namun matanya menyipit. "Kamu siapa? Jangan ikut campur urusanku." SR tidak terpancing emosi. Ia sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Dengan gerakan perlahan, ia mengangkat tangan kanannya seolah memberi isyarat damai. "Saya cuma minta tolong, jangan bikin suasana kacau. Banyak orang di sini. Kalau mau ngobrol, ayo kita bicara di luar." Beberapa pengunjung mulai berbisik, sebagian merekam dengan ponsel. Reno sendiri terlihat lega karena ada orang yang berani menengahi. Iwan masih menatap tajam, tapi akhirnya SR berhasil membujuknya untuk berjalan keluar. "Ayo, Mas, kita ke parkiran saja. Biar suasana di dalam tenang." Dengan langkah berat, Iwan berjalan ke arah pintu, diikuti SR yang tetap menjaga jarak. Reno dan beberapa pelayan menghela napas lega, berharap semuanya selesai. Namun di luar, suasana justru semakin menegang. Parkiran restoran hanya diterangi lampu seadanya, sebagian area tertutup bayangan pohon. Udara dingin pegunungan menambah suasana mencekam. SR berhenti beberapa langkah dari Iwan. "Mas,
Tenang dulu. Kalau ada masalah sama pegawai, bisa diselesaikan besok. Jangan malam-malam begini. Iwan tidak menjawab. Ia langsung menuju mobil Daihatsu Veloz putih yang diparkir di sudut. SR sempat berpikir bahwa pria itu akan pergi. Namun ternyata, Iwan membuka pintu belakang, dan dari dalam ia mengeluarkan sesuatu yang berkilat. Itu sebilah senjata tajam. SR refleks melangkah mundur sedikit, matanya waspada. Mas, jangan macam-macam. Simpan itu. Namun Iwan hanya menyeringai, napasnya terengah-engah penuh amarah. Kamu pikir bisa atur aku, hah? Beberapa detik terasa begitu panjang. Para pengunjung yang mengikuti keluar mulai panik, sebagian berteriak memperingatkan SR, sebagian lainnya lari menjauh. Malam yang awalnya hanya dipenuhi tawa dan musik, kini berubah menjadi panggung ketegangan. SR berdiri tegak, tubuhnya siap, namun hatinya sadar, bahaya besar sedang mengintai. Dan itulah momen di mana tragedi besar akan segera dimulai. Udara dingin khas Wonosobo menusuk kulit, embun tipis mulai turun. Di parkiran restoran desa Jolontoro, suasana yang semula hanya riuh oleh suara kendaraan dan musik samar kini berubah mencekam. Puluhan pasang mata menatap dengan gugup ke arah dua orang yang berdiri berhadapan, seorang prajurit TNI, Serda SR, dan seorang pengunjung yang malam itu penuh amarah, Iwan. Iwan berdiri di dekat mobil Daihatsu Veloz putihnya. Tangannya menggenggam senjata tajam, cahaya lampu parkiran yang redup memantulkan kilatan dingin di bilahnya. Wajahnya merah padam, napasnya memburu. Di sisi lain, SR berdiri tegap, matanya waspada, tubuhnya sedikit condong ke depan, seakan siap jika sesuatu terjadi. Mas, sudah saya bilang, jangan bikin ribut. Simpan itu, kita bisa bicara baik-baik, suara SR terdengar jelas meski tenang. Namun, kalimat itu tidak menenangkan. Justru membuat Iwan makin membara. Kamu siapa berani-beraninya atur aku? Aku pelanggan tetap di sini. Aku bayar? Kenapa kau ikut campur urusan orang lain? Di kejauhan, Reno, pegawai restoran yang tadi menjadi sasaran emosi Iwan, berdiri kaku bersama beberapa pengunjung lain. Reno memegang dadanya, jantungnya berdegup kencang. Di sampingnya, pelayan muda Dimas menggenggam ponselnya, ragu apakah perlu menelepon polisi atau tidak. Mas SR, hati-hati, seru Dimas lirih, suaranya bergetar. SR mendengar peringatan itu, tetapi ia tetap memfokuskan perhatiannya pada Iwan. Prajurit itu tahu, satu gerakan salah bisa memicu bencana. Iwan melangkah maju, senjata tajamnya terangkat. Kau pikir aku takut? Teriaknya lantang. SR menahan diri, tangannya sedikit terangkat sebagai isyarat damai. Saya tidak mau bermusuhan, Mas. Saya cuma ingin semuanya aman. Banyak orang di sini, jangan sakiti orang lain. Beberapa pengunjung mulai menjerit pelan, sebagian bahkan berlari meninggalkan area parkiran. Suara langkah tergesa bercampur dengan jeritan membuat suasana semakin kacau. Di tengah kekacauan itu, Reno memberanikan diri melangkah maju sedikit. Mas Iwan, tolong, sudahi saja. Saya minta maaf kalau pelayanan kami salah. Tapi jangan begini. Ada keluarga di rumah yang menunggu Mas pulang. Namun, kata-kata itu justru membuat Iwan semakin meledak. Ia menoleh cepat ke arah Reno, matanya melotot. Diam kamu! Jangan sok nasihati aku, teriaknya, sambil mengayunkan senjata ke udara. SR segera bergerak. Jangan dekat-dekat, Reno. Mundur, serunya. Reno langsung terhenti, tubuhnya gemetar. Ketegangan semakin terasa. Angin malam berhembus membawa suara-suara panik. Dimas, yang masih memegang ponsel, akhirnya memberanikan diri menekan nomor darurat. Tangannya bergetar saat menyampaikan laporan singkat, ada keributan di restoran, seorang pria membawa senjata tajam, dan ada anggota TNI yang berusaha melerai. Sementara itu, SR tetap fokus pada Iwan. Mas, sudah cukup. Taruh senjata itu, pulanglah. Tidak ada yang ingin melukai kamu. Percayalah, ini bisa selesai tanpa ada korban. Namun Iwan justru tertawa getir. Tanpa korban? Hahaha. Kamu pikir aku bisa berhenti begitu saja? Ia melangkah maju cepat, mengayunkan senjatanya ke arah SR. Gerakan itu spontan membuat pengunjung menjerit keras. SR berhasil mundur beberapa langkah, menghindari sabetan pertama. Tangannya terangkat menahan, tubuhnya gesit meski situasi berbahaya. Benturan kecil terdengar ketika ujung bilah senjata menyentuh pagar besi parkiran. Suara gesekan logam membuat bulu kuduk merinding. SR tahu, ia berhadapan dengan orang yang kehilangan kendali penuh. Ia harus tenang, meski hatinya ikut tegang. Mas, sadar. Ini bukan jalan yang benar, serunya lagi. Namun Iwan tidak mendengar.
Matanya liar, tubuhnya bergerak cepat. Ia mencoba menyerang lagi, kali ini lebih dekat. SR menangkis dengan lengannya, lalu mendorong tubuh Iwan menjauh. Dorongan itu membuat Iwan sedikit terhuyung, tetapi tidak membuatnya menyerah. Ia kembali berdiri tegak, menggenggam senjata lebih erat. "Kau berani dorong aku? Kau kira aku ini siapa?" Suasana parkiran makin kacau. Beberapa pengunjung nekat merekam, sementara yang lain berteriak meminta bantuan. Reno menutup mulutnya, takut sesuatu yang buruk benar-benar terjadi. Dalam benaknya, SR sadar bahwa setiap detik semakin berbahaya. Ia ingin menghentikan Iwan, tapi ia juga tahu bahwa menggunakan kekerasan bisa memicu masalah lain. Ia hanya punya satu pilihan, menunggu kesempatan untuk melucuti senjata itu tanpa melukai siapapun. Namun, kesempatan itu belum datang. Iwan semakin liar. Ia berputar, lalu mendekati SR dari samping. Gerakan tiba-tiba itu membuat SR sedikit lengah. Dan di sanalah, tragedi mulai mendekat tanpa bisa dihentikan. Parkiran restoran desa Jolontoro semakin riuh. Terikan orang-orang bercampur dengan suara pecahnya gelas yang jatuh dari meja. Entah siapa yang menjatuhkannya saat berlari ketakutan. Angin malam berhembus menusuk kulit, membuat suasana semakin dingin dan mencekam. Lampu-lampu parkiran hanya beberapa titik, sebagian redup, sebagian lagi berkedip. Bayangan pepohonan bergerak pelan diterpa angin, seolah menjadi saksi bisu atas tragedi yang sebentar lagi pecah. Serda SR berdiri tegak, kedua kakinya sedikit merenggang, tubuhnya condong ke depan. Ia tahu betul bahwa pria yang sedang dihadapinya, Iwan, sudah kehilangan kendali. Mata Iwan merah, nafasnya terengah, dan tangannya menggenggam senjata tajam seolah itu satu-satunya cara mempertahankan harga dirinya malam itu. "Mas, dengar saya? Letakkan senjata itu," ulang SR dengan suara lantang namun tetap terukur. Iwan tidak menggubris. Ia melangkah maju dengan gerakan tak stabil, seperti orang mabuk yang marah. "Kamu pikir siapa dirimu? Hah? Kau berani ikut campur urusanku, sekarang kau harus tanggung akibatnya." Di sisi lain, Reno berpegangan pada dinding restoran, wajahnya pucat pasi. Ia menyaksikan setiap detik kejadian itu dengan tubuh bergetar. Dimas, pelayan muda, terus menggenggam ponsel di tangannya, sambil setengah berbisik ke operator darurat. "Iya, Pak, ada keributan, seorang pria bawa sajam, ada anggota TNI juga, tolong segera kirim bantuan ke Jolontoro," suaranya terburu-buru. Namun, di lapangan, waktu seolah berjalan lebih cepat. Iwan tiba-tiba mengayunkan senjata ke arah SR. Sabetan pertama berhasil dihindari, SR mundur dengan cepat. Ia sudah terbiasa dengan gerakan refleks semacam itu. Namun, sabetan kedua datang lebih cepat, SR menangkis dengan lengan kirinya, lalu mendorong tubuh Iwan menjauh. "Cukup, Mas. Jangan paksa saya," teriak SR. Namun Iwan justru makin menggila. Ia melompat kecil ke samping, berusaha mencari celah. Suasana parkiran semakin kacau. Seorang pengunjung wanita menjerit keras, tangisannya pecah saat melihat bilah senjata berkilat di bawah cahaya lampu. Beberapa pria yang tadinya ingin mendekat untuk membantu kini memilih mundur, tak berani mengambil risiko menghadapi senjata tajam. SR menatap sekeliling cepat, memastikan warga tidak terlalu dekat. Ia tahu, semakin banyak orang di sekitar, semakin besar risiko ada korban lain. Dalam hatinya, ia hanya ingin menyelesaikan masalah ini tanpa pertumpahan darah. Tapi tiba-tiba, Iwan berhenti menyerang. Ia mundur 2 langkah, menatap SR dengan tatapan penuh benci. Mulutnya mengumpat, "Kau kira kau bisa jadi pahlawan malam ini? Kau salah besar." SR tidak menjawab. Ia hanya bersiap, tubuhnya tegang. Dan di detik berikutnya, kejadian yang tak terduga pun terjadi. Iwan bergerak cepat, bukan dari depan, melainkan melingkar. Dengan langkah tiba-tiba, ia memutari mobilnya, lalu menyelinap di balik bayangan. SR sempat kehilangan pandangan sejenak. Saat ia menoleh, suara langkah berat terdengar dari belakang. Sret, bilah senjata itu menyabet keras, menghantam bagian pipi kiri bawah SR. Darah segar langsung muncrat. SR terhuyung, tubuhnya oleng ke depan. Teriakan histeris terdengar dari para pengunjung. Astagfirullah! Pak TNI dibacok." Reno berlari 2 langkah ke depan, lalu berhenti mendadak, tak mampu melanjutkan. Matanya membelalak melihat darah mengalir deras membasahi seragam SR. Dimas menjatuhkan ponselnya saking kagetnya, layar ponsel retak saat menghantam aspal. SR mencoba bertahan. Tangannya refleks menutup luka di pipinya, darah hangat terus merembes melewati sela jarinya. Napasnya terengah, namun ia masih berusaha berdiri tegak. Tubuhnya bergetar,
matanya nanar. Iwan, setelah menyerang, tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Justru ia menyeringai. Hahaha, kau kira aku takut? Rasakan itu, katanya dengan nada penuh kebencian. Tanpa menunggu lama, Iwan melompat masuk ke mobil Daihatsu Veloz putihnya. Mesin meraung kencang, ban berdecit, lalu mobil itu melesat pergi meninggalkan parkiran. Asap knalpot mengepul, menambah sesak udara malam yang sudah penuh dengan teriakan panik. SR akhirnya jatuh berlutut. Darah membasahi aspal parkiran, membuat bercak gelap yang terus meluas. Beberapa orang akhirnya memberanikan diri mendekat. Reno berlari menghampiri sambil menangis. Pak, bertahan, Pak, tolong. Ada yang punya kain, cepat, tekan lukanya. Dimas yang masih syok akhirnya tersadar, ia merobek serbet besar dari restoran lalu menekankannya ke luka SR. Tangan mudanya bergetar, air matanya jatuh bercampur dengan darah di serbet itu. Pak, bertahan ya, Pak, ambulans sebentar lagi datang. Dimas hampir berteriak, namun SR hanya mampu mengangguk pelan. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Jaga, orang-orang, jangan, ada yang celaka lagi. Kata-kata itu membuat Reno semakin menangis. Seorang prajurit yang seharusnya bisa pulang dengan tenang malam itu, justru kini terkapar karena niat mulianya melerai keributan. Di kejauhan, suara sirine mulai terdengar samar. Tapi waktu terasa berjalan sangat lambat. Darah terus mengalir, wajah SR semakin pucat. Orang-orang di sekitarnya mencoba membantu sebisa mungkin, tapi rasa panik membuat gerakan mereka tidak terarah. Malam itu, di parkiran kecil sebuah restoran desa Jolontoro, tragedi besar benar-benar pecah. Seorang anggota TNI gugur, bukan di medan perang, tetapi di tengah upayanya menjaga ketertiban masyarakat. Dan semua orang yang menyaksikan, akan selamanya mengingat detik-detik mengerikan itu. Sirine merong semakin dekat. Suaranya yang menderu-deru di jalan desa yang sepi malam itu seperti tanda harapan, tapi juga sekaligus mengiris hati semua orang di parkiran restoran. Warga yang berkerumun menoleh ke arah jalan, berharap melihat lampu merah biru yang segera berhenti di depan mereka. Namun, waktu terasa berjalan sangat lambat. Serda SR tergeletak dengan napas tersengal, tubuhnya berlumur darah. Reno masih berlutut di sisinya, tangan gemetar menekan luka di wajah SR dengan kain seadanya. Dimas duduk di tanah, wajahnya pucat pasi, pandangannya kosong. Ia masih belum bisa percaya bahwa lelaki berseragam hijau yang tadi dengan gagah mencoba melindungi mereka, kini sekarat di hadapan matanya. Pak, tahan sebentar lagi, Pak, ambulans sudah di jalan. Suara Reno serak, matanya sembab karena air mata yang tak henti jatuh. SR berusaha membuka mulut, suaranya lirih nyaris tak terdengar. Jangan, biarkan orang lain terluka, katanya terputus-putus. Darah terus merembes melewati sela jarinya. Pak, jangan bicara dulu, simpan tenaga, teriak seorang pria parubaya yang baru saja datang membantu. Ia seorang warga desa yang kebetulan lewat. Ia ikut menekan luka di tubuh SR, sementara keringat dingin bercucuran di dahinya. Beberapa orang berusaha menenangkan situasi, meski panik. Seorang ibu muda memeluk anaknya erat-erat, tak tega melihat pemandangan itu. Ada juga pemuda desa yang mencoba mengejar arah kaburnya mobil Daihatsu Veloz putih milik Iwan, tapi dengan cepat ia kembali karena takut menghadapi orang yang membawa senjata. Lalu terdengar suara keras, "Wih, minggir! Minggir!" Ambulans akhirnya tiba. Dua tenaga medis keluar terburu-buru, membawa peralatan darurat. Mereka langsung berjongkok di samping tubuh SR, menggantikan tangan Reno dan Dimas yang sudah lemas. "Cepat, pasang infus, tekan lukanya lebih kuat," kata salah satu tenaga medis. SR dipindahkan ke atas tandu dengan hati-hati. Wajahnya sudah semakin pucat, matanya hanya separuh terbuka. Napasnya berat, seperti orang yang sedang berjuang keras menahan rasa sakit luar biasa. Pak, bertahan. Ayo, kita ke rumah sakit," kata Reno sambil berlari di sisi tandu. Dimas masih linglung. Ia hanya berdiri, tangan berlumuran darah SR. Matanya bergetar, lalu ia jatuh terduduk di aspal. "Ya Allah, kenapa bisa begini?" gumamnya, suaranya bergetar penuh rasa bersalah. Ambulans segera melaju kencang menuju RSUD Wonosobo. Sirine meraung, membelah jalanan desa yang sepi. Di dalam ambulans, tenaga medis berusaha keras menjaga nyawa SR. Mereka memasang oksigen, menekan luka, dan menyuntikkan cairan. Namun darah terus keluar, membuat suasana di dalam ambulans semakin tegang. Reno duduk di kursi sempit di samping tandu. Ia menggenggam tangan SR erat-erat. Air matanya terus menetes tanpa bisa ia hentikan. "Pak, jangan tinggalin kami,"
Jangan pergi, bisiknya lirih. SR sempat membuka mata sedikit. Tatapannya lemah, namun masih ada kilatan ketegasan seorang prajurit. Bibirnya bergerak pelan. Jaga kampungmu, jangan biarkan mereka rusak, katanya sebelum batuk keras. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Pak, astagfirullah, tahan, Pak. Sebentar lagi sampai rumah sakit. Reno menjerit. Ambulans akhirnya tiba di halaman RSUD Wonosobo. Tenaga medis langsung mendorong Tandu masuk ke ruang gawat darurat. Dokter dan perawat menyambut, segera mempersiapkan tindakan darurat. Reno terhenti di depan pintu ruang operasi, dilarang masuk lebih jauh. Ia hanya bisa berdiri di koridor, wajahnya basah oleh air mata. Sementara itu, kabar tentang peristiwa pembacokan ini mulai menyebar cepat di Wonosobo. Beberapa pengunjung restoran yang ketakutan langsung menghubungi keluarga mereka, dan dalam hitungan menit, grup WhatsApp warga desa sudah dipenuhi berita tentang anggota TNI dibacok di Jolontoro. Di desa, suasana mencekam. Orang-orang berkerumun di sekitar restoran, membicarakan kejadian itu dengan wajah serius. Nama Iwan mulai disebut-sebut. Warga mengenalnya sebagai sosok yang keras kepala dan mudah tersulut emosi. Tak ada yang menyangka malam itu ia benar-benar berani membacok seorang prajurit. Dia kabur ke arah utara. Ada yang lihat mobil putihnya ngebut, kata seorang pemuda. Kita harus lapor polisi sekarang juga. Jangan biarkan dia lolos, sahut yang lain. Polisi pun segera bergerak. Informasi dari warga dipadukan dengan laporan resmi ke Polres Wonosobo. Malam itu, jalan-jalan desa dijaga lebih ketat. Nama Iwan masuk dalam daftar pencarian orang berbahaya. Di rumah sakit, waktu terasa membeku. Reno duduk di kursi besi koridor dengan wajah menunduk. Kedua tangannya berlumuran darah yang sudah kering, bekas dari menolong SR di parkiran tadi. Ia tak kuasa menahan rasa bersalah. Seandainya aku bisa lebih cepat menarik dia menjauh, seandainya aku berani melawan Iwan, pikirnya dengan dada sesak. Dimas datang beberapa saat kemudian, wajahnya juga murung. Ia membawa air mineral untuk Reno. No, maaf, aku tadi nggak bisa ngapa-ngapain, aku cuma bisa telepon polisi, katanya pelan. Reno menggeleng. Bukan salahmu, Mas. Kita semua, nggak ada yang siap menghadapi kejadian kayak gini. Malam semakin larut, tapi koridor rumah sakit tetap ramai. Beberapa perwira TNI datang, wajah mereka tegang dan serius. Mereka langsung menuju ruang dokter untuk memastikan kondisi SR. Reno menunduk dalam, tubuhnya gemetar. Ia tahu sebentar lagi kabar buruk bisa datang kapan saja. Pintu ruang operasi masih tertutup rapat. Lampu merah di atasnya menyala, tanda tindakan medis masih berlangsung. Waktu berjalan lambat, menit demi menit terasa seperti jam. Hingga akhirnya, pintu itu terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah letih. Semua mata tertuju padanya. Reno berdiri refleks. Dok, bagaimana kondisi beliau? Tanyanya terburu-buru, suaranya serak. Dokter itu menatap sekeliling, lalu menarik napas panjang. Kami sudah berusaha sekuat tenaga, tapi luka terlalu parah. Banyak darah yang hilang. Mohon maaf, Serda SR tidak tertolong. Seperti petir menyambar di siang bolong, kalimat itu membuat suasana koridor membeku. Reno jatuh terduduk, wajahnya tertutup kedua tangannya. Tangisnya pecah seketika. Dimas berdiri kaku, tak percaya apa yang baru saja didengarnya. Di sisi lain, perwira TNI yang hadir langsung berdiri tegap, wajah mereka serius menahan emosi. Salah satu dari mereka berbisik lirih, kami akan pastikan pelakunya tidak lolos. Ini harga mati. Dan malam itu, berita duka resmi tersebar. Seorang prajurit TNI, Serda SR, gugur setelah dibacok saat melerai keributan di desa Jolontoro, Wonosobo. Malam yang dingin di Wonosobo berubah menjadi malam penuh amarah. Kabar kematian Serda SR cepat menyebar, dari lorong sempit desa Jolontoro sampai jalan utama kecamatan Sapuran. Warga yang mendengar berita itu, satu persatu berkumpul di depan restoran tempat tragedi berdarah itu terjadi. Suasana mencekam. Lampu-lampu kendaraan polisi berkedip, garis kuning dipasang mengelilingi lokasi. Namun, di balik pagar pembatas itu, puluhan warga mendesak ingin tahu perkembangan. Bisik-bisik dan teriakan kemarahan terdengar di mana-mana. Serda SR orang baik, dia selalu jaga kampung kita, teriak seorang lelaki paruh baya dengan suara parau. Betul, dia melindungi kita, tapi malah dibunuh begitu saja, sahut pemuda lain dengan wajah merah padam. Amarah warga sulit dibendung. Beberapa bahkan mulai melempari bagian depan restoran dengan batu. Kaca pecah, suara gemeretak terdengar memecah malam. Polisi yang berjaga berusaha menenangkan. Tenang, Bapak Ibu.
Kami sedang kejar pelakunya. Percayalah, dia tidak akan lolos, ujar Kapolres Wonosobo, AKBP M. Kasim Akbar Bantilan, melalui pengeras suara. Namun kemarahan massa tak mudah mereda. Mereka ingin bukti nyata bahwa pelaku, Iwan, benar-benar ditangkap. Pelarian Iwan. Sementara itu, di jalan desa yang berliku, Iwan mengemudikan Daihatsu Veloz putihnya dengan kecepatan tinggi. Napasnya tersengal, tangannya berlumuran darah Serda SR yang tadi ditikamnya. Wajahnya tegang, matanya liar. Kenapa harus begini? Kenapa aku yang dipermalukan? Gumamnya dengan suara keras, bercampur ketakutan. Ia melirik kaca spion. Jalanan di belakang masih sepi, tapi ia tahu polisi pasti sudah bergerak. Ia harus segera mencari tempat persembunyian. Pikiran kalut membuatnya menekan pedal gas semakin dalam. Mobil itu menderu menembus jalan berkelok menuju arah utara, melewati kebun teh yang gelap gulita. Angin malam menerpa kaca mobil yang terbuka setengah, membawa suara-suara burung malam yang seakan mengejek langkah pelariannya. Operasi gabungan. Di Polres Wonosobo, situasi mendadak sibuk. Telepon berdering tanpa henti. Tim intelijen, reskrim, hingga jajaran TNI dari Kodim 0707 segera menggelar rapat darurat. Seorang perwira TNI, wajahnya penuh emosi, menepuk meja. Ini prajurit kami yang gugur, Komandan. Jangan beri celah sedikit pun. Tangkap pelakunya hidup atau mati. Kapolres AKBP Kasim menenangkan. Kita harus profesional. Pelaku memang berbahaya, tapi prioritas kita adalah mengamankan dia, bukan memicu korban baru. Polisi sudah sebar foto dan identitasnya. Mobil Daihatsu Veloz putih dengan nomor polisi B. Sedang dicari di seluruh jalur keluar Wonosobo. Reno, yang masih syok, ikut berada di kantor polisi untuk memberikan keterangan. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Ia menjelaskan detail bagaimana SR dibacok, bagaimana Iwan kabur dengan mobilnya. Dia melesat ke arah utara, "Pak, saya lihat sendiri. Saya yakin dia menuju jalan tembus ke Temanggung atau Magelang," kata Reno terbata. Informasi itu segera dikonfirmasi. Tim gabungan polisi dan TNI dikerahkan ke berbagai titik. Pos penjagaan darurat didirikan di jalan raya. Mobil patroli berjejer di persimpangan, lampu rotator merah biru menyala terang. Warga ikut bergerak. Di desa Jolontoro, warga tidak tinggal diam. Amarah bercampur rasa kehilangan membuat mereka spontan ingin ikut mengejar. Beberapa pemuda desa menyalakan motor mereka, berkonvoi di jalan desa. "Kalau polisi nggak bisa cepat, kita yang akan tangkap dia," teriak seorang pemuda berapi-api. Namun, seorang tokoh desa, Pak Surip, menahan mereka. "Jangan gegabah, Iwan bawa senjata. Kalian bisa jadi korban kalau asal kejar," katanya lantang. Meski begitu, semangat warga tak padam. Mereka tetap berjaga di perbatasan desa, bersumpah tidak akan membiarkan Iwan kembali. Bagi mereka, darah SR adalah darah yang harus dituntut keadilan. Pelacakan mobil. Sekitar pukul 2 dini hari, kabar masuk, sebuah Daihatsu Veloz putih terlihat melaju kencang melewati jalur alternatif menuju Kledung, perbatasan Wonosobo, Temanggung. Polisi segera menutup jalur-jalur keluar lain, mempersempit ruang gerak pelaku. Sebuah mobil patroli mengikuti dari kejauhan. Lampu dimatikan, hanya bayangan samar yang mengikuti jejak mobil putih itu di jalan berliku. Di dalam mobil patroli, seorang polisi muda melapor melalui radio. Target terpantau, bergerak ke arah utara. Kecepatan tinggi. Kami butuh bantuan unit depan untuk menghadang. Jawaban cepat datang dari pos polisi di Kledung. "Siap, jalur sudah kami blokir." Unit Brimob juga bergerak ke titik penghadangan. Iwan yang terdesak. Iwan semakin gelisah. Tangannya gemetar saat memegang setir. Ia tahu jalannya sempit, dikelilingi hutan dan tebing. Kalau sampai terjebak, tidak ada jalan keluar. "Tidak, aku nggak boleh tertangkap," jeritnya sendiri. Ia menginjak gas lebih dalam, mobil bergetar di jalan menurun. Namun dari kejauhan, terlihat cahaya lampu polisi menghadang. Jantungnya berdegup keras. Ia berbelok mendadak ke jalan kecil yang menembus perkebunan. Ban mobil melintir, hampir terguling, tapi ia berhasil menguasai. Mobil kini menembus jalan sempit berbatu, meninggalkan jejak ban yang jelas. "Dia ke arah kebun. Kejar!" teriak polisi dari radio. Pertarungan waktu. Pengejaran memasuki medan sulit. Polisi dan TNI menggunakan kendaraan jeep dan sepeda motor trail untuk mengejar ke dalam kebun. Suara mesin meraung di tengah gelap malam, bercampur dengan teriakan komando. Reno, yang masih di Polres, mendengar kabar lewat berita radio. Ia menggenggam kepalanya, bingung antara cemas dan lega. "Ya Allah,
Semoga dia segera tertangkap, bisiknya. Sementara itu, Iwan mulai kehilangan kendali. Mobilnya terguncang hebat, kaca depan pecah terkena dahan. Ia memutuskan berhenti mendadak, lalu keluar sambil membawa senjata tajam yang tadi menewaskan SR. Matanya merah, wajahnya penuh keringat dan darah kering. Nafasnya memburu. Ia menatap ke sekeliling hutan gelap. Suara anjing polisi mulai terdengar, menggema menembus malam. "Aku nggak akan ditangkap hidup-hidup," teriaknya dengan suara parau. Malam yang mencekam. Sekitar 3 regu polisi dan TNI mengepung area kebun tempat Iwan bersembunyi. Lampu senter menyorot ke segala arah, suara dedaunan bergemerisik saat mereka menyisir. Pelaku sudah terkepung. "Hati-hati, dia bawa senjata tajam. Jangan sampai ada korban lagi," perintah seorang komandan lapangan. Di balik semak, Iwan menggenggam senjatanya erat. Matanya liar, telinganya menangkap setiap suara langkah mendekat. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Kalau memang ini akhirku, aku akan bawa satu lagi bersama aku." Suasana kebun di perbatasan Wonosobo, Temanggung itu mencekam. Angin malam berhembus kencang, membuat dedaunan bergesekan dan ranting patah terdengar seperti langkah kaki tambahan. Lampu senter polisi menyorot ke segala arah, menyapu semak-semak, pohon kopi, dan rumpun bambu. Anjing pelacak menggonggong keras, menarik-narik tali pengikatnya, menandakan jejak semakin dekat. Iwan, yang sejak tadi bersembunyi di balik batang pohon besar, menggenggam erat senjata tajamnya. Tangan kirinya masih berlumuran darah kering, wajahnya pucat, dan matanya merah karena lelah bercampur amarah. Napasnya tersengal. Ia tahu lingkaran pengepungan semakin rapat. Tidak, aku tidak boleh tertangkap. Kalau aku masuk penjara, hidupku selesai," gumamnya pelan. Suara langkah semakin mendekat. Dari pengeras suara, terdengar suara tegas seorang perwira polisi. "Iwan, kamu sudah terkepung. Letakkan senjatamu, angkat tangan, dan menyerahlah. Kami tidak ingin ada korban lagi." Namun Iwan hanya tertawa getir. Suara tawanya melengking, bergema di tengah kebun gelap. "Menyerah? Hahaha, kalian pikir aku akan menyerah semudah itu? Aku sudah terlanjur berdarah-darah? Tidak ada jalan kembali." Polisi saling memberi isyarat. Beberapa personel Brimob bergerak melingkar, memotong jalur kabur. Dari sisi lain, 2 anggota TNI dengan wajah serius juga bersiaga, senjata terangkat, mata mereka tajam menatap semak tempat Iwan bersembunyi. Ketegangan memuncak. Iwan melangkah keluar dari persembunyiannya. Lampu senter menyorot tubuhnya yang berantakan, baju penuh lumpur, darah menodai dada dan lengannya. Senjata tajam di tangannya masih berkilat. Ia mendongak, menatap pasukan yang mengepung. "Siapa yang berani mendekat? Aku akan bunuh kalian satu persatu," teriaknya lantang. Seorang negosiator mencoba menenangkannya. "Iwan, dengar, apa yang kamu lakukan sudah cukup parah. Tapi kalau kamu menyerah malam ini, hukumanmu bisa lebih ringan. Kalau kamu nekat melawan, nyawamu bisa melayang. Pikirkan keluargamu." Kalimat itu membuat Iwan terdiam sebentar. Wajahnya menegang. Bayangan istrinya dan anaknya melintas di pikirannya. Namun secepat itu pula, ia menggeleng keras. "Tidak, mereka tidak akan peduli lagi kalau aku masuk penjara. Lebih baik aku mati di sini." Tiba-tiba ia berlari ke arah polisi, mengayunkan senjata tajam dengan liar. Suara teriakan langsung pecah. Brimob di garis depan menghindar cepat, sebagian menahan diri agar tidak langsung menembak. "Turunkan senjata! Jangan sampai dia tebas orang kita!" teriak komandan lapangan. Namun Iwan semakin kalap. Ia mengayun-ayunkan senjata, menantang siapa saja yang berani mendekat. Nafasnya memburu, peluh bercampur darah menetes di wajahnya. Benturan tak terelakkan. Akhirnya, ketika Iwan berusaha menerobos barisan ke arah jalan setapak, seorang anggota TNI sigap melompat dari samping. Dengan gerakan cepat, ia menendang tangan Iwan yang menggenggam senjata. Bilah tajam itu terlepas, jatuh berkilat di tanah. Namun Iwan tak menyerah. Ia bergulat, berusaha merebut kembali senjatanya. Suara benturan tubuh terdengar keras, debu dan tanah berhamburan. Polisi lain segera membantu, mencoba melumpuhkan. "Pegang dia! Jangan kasih ruang!" teriak salah satu personel. Iwan meraung seperti binatang terluka. "Lepaskan aku! Jangan sentuh aku!" Ia menendang, menggigit, bahkan mencoba meraih batu untuk menyerang. Akhirnya, setelah pergulatan yang melelahkan, 4 orang berhasil menindih tubuhnya. Tangan dan kakinya diikat dengan tali plastik. Nafasnya terengah, wajahnya penuh lumpur, matanya masih menyala penuh kebencian. "Dasar pengecut! Kalian semua pengecut!" makinya, suaranya serak. Polisi mengangkatnya dengan kasar ke dalam mobil tahanan.
Jeritan dan umpatan masih terdengar, tapi tak ada yang peduli. Malam itu, pelarian Iwan berakhir. Berita sampai ke desa. Kabar penangkapan itu segera dikirim melalui radio dan grup komunikasi resmi. Tak lama, berita menyebar sampai ke desa Jolontoro. Warga yang sejak sore marah dan gelisah akhirnya bersorak lega. "Alhamdulillah, dia ketangkap juga," seru seorang ibu. "Dia harus dihukum seberat-beratnya. Jangan ada ampun," teriak pemuda desa dengan wajah merah karena emosi. Namun, bagi sebagian orang, kabar itu tak serta-merta menghapus duka. Reno, yang masih di rumah sakit mendampingi jenazah SR, hanya bisa menutup wajahnya dengan tangan. "Dia memang sudah tertangkap, tapi Pak SR nggak akan kembali," bisiknya lirih. Dimas duduk di samping Reno, sama-sama terdiam. Mereka berdua tahu, malam itu adalah malam paling kelam dalam hidup mereka. Proses hukum dimulai. Pagi harinya, Iwan resmi ditahan di Polres Wonosobo. Wajahnya bengkak akibat perlawanan semalam, tapi matanya masih penuh amarah. Ia dikawal ketat, tangannya diborgol. Kapolres AKBP Kasim memberi pernyataan resmi kepada wartawan yang sudah menunggu sejak subuh. Pelaku pembacokan yang menewaskan anggota TNI, Serda SR, telah berhasil ditangkap dalam keadaan hidup. "Kami pastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. Tidak ada toleransi bagi pelaku kekerasan ini." Di sampingnya, seorang perwira TNI menambahkan dengan suara berat. "Korban adalah prajurit yang gugur saat melindungi warga. Kami menuntut keadilan setinggi-tingginya. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan negara." Media lokal hingga nasional segera memberitakan peristiwa itu. Judul-judul berita memenuhi layar ponsel warga. Anggota TNI gugur, pelaku pembacokan di Wonosobo ditangkap setelah dikepung polisi dan TNI. Malam mencekam di Jolontoro, prajurit gugur saat melindungi warga. Pelarian berakhir, pelaku kini diborgol di Polres Wonosobo. Duka yang mendalam. Di sisi lain, di rumah duka Serda SR, tangis keluarga pecah saat jenazah tiba dengan mobil dinas TNI. Warga berjejer di pinggir jalan, memberi penghormatan terakhir. Bendera merah putih menutupi peti jenazah, menandakan bahwa ia gugur dalam tugas. Reno berdiri di antara warga, menunduk dengan wajah sembab. Ia merasa bersalah, merasa tidak cukup cepat menolong malam itu. Namun seorang perwira TNI menepuk pundaknya. "Kamu sudah lakukan yang terbaik, Nak. SR gugur sebagai pahlawan. Jangan salahkan dirimu." Kata-kata itu membuat Reno menangis lagi. Ia tahu, peristiwa itu akan selalu membekas di hatinya. Penutup kisah. Pelaku sudah tertangkap. Proses hukum menanti. Tapi luka di hati warga desa Jolontoro dan keluarga besar TNI tak akan cepat sembuh. Serda SR, seorang prajurit yang hanya berniat melerai keributan, justru meregang nyawa karena keberaniannya. Malam itu, Wonosobo belajar satu hal. Kekerasan kecil bisa berubah jadi tragedi besar ketika emosi menguasai. Dan seorang pahlawan bisa gugur, bukan di medan perang, melainkan di tengah meja makan sebuah restoran.